Mengingat banyak kamera terbaru yang launching di tahun 2025 ini, gue jadi kepikiran sama Sony ZV-E10 yang OG. Kira-kira masih worth it gak buat dipakai? Kuzo kita bahas. Nah, Sony ZV-E10 yang OG ini adalah kamera mirrorless Sony yang paling populer di kalangan konten kreator yang pemula. Dan ini udah rilis sejak tahun 2021. Kalau kita ngomongin soal fitur yang ada di Sony ZV-E10 yang OG ini, jujur aja udah tertinggal atau udah cukup tertinggal dibandingin kamera Sony yang sekarang-sekarang. Kayak contoh UI-nya masih menggunakan UI lamanya Sony yang menurut gua itu sangat sulit untuk dipelajari sama yang pemula gitu ya. Yang kedua, format videonya terbatas. Dan yang ketiga, untuk rasa pengoperasiannya itu ya menurut gua ya kurang profesional. Apalagi mengingat sekarang abangnya si Sony ZV-E10 Mark II itu dapat update firmware terbaru yaitu udah bisa 4K 120p. Makin jauh gapnya. Tapi kalau kita ngomongin soal value dengan harga yang sekarang, sebenarnya kamera Sony ZV-E10 yang OG ini masih oke buat kalian yang mau mulai produksi pakai mirrorless. Belum lagi kita bicara soal Sony, opsi lensa mau yang murah, mau yang mahal, mau yang third party, mau yang native, itu lengkap. Tidak usah khawatir. Contohnya third party yang murah-murah gitu ya, kayak Viltrox R, ada dari Meike, TT Artisan, dan lainnya. Itu bisa buat dipakein di kamera Sony ZV-E10 yang OG ini. Jadi buat kesimpulan, menurut kita si Sony ZV-E10 yang OG atau yang pertama ini masih boleh banget buat dibeli. Tapi menurut kita ST Media, kalau memang kalian punya budget lebih, mendingan kalian langsung upgrade aja ke abangnya Sony ZV-E10 Mark II. Karena dengan adanya 4K 120p tadi dengan UI barunya Sony, itu sangat berasa buat pengoperasiannya dan juga hasilnya bisa lebih cakep.